Seringkali kalau saya mendengarkan masukan dari mereka-mereka yang seumur saya, itu seringkali masih mengeksplor kehebatan dirinya. Jadi belum melihat apa yang ingin didengar atau dibutuhkan oleh generasi yang muda, tapi berusaha memasukkan nilai-nilainya dia untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Ini yang mungkin perlu kita yang senior juga merubah, dalam arti kita harus selesai dulu dengan diri kita. Jadi jangan lagi kita memaksakan atau mengeksploitasi diri kita untuk kemudian kita menunggu validasi dari yang muda untuk mengakui kehebatan di masa yang lalu. Jadi mungkin kalau katanya dalam bahasa Maluku, Tutburi Handayani. Anggota Komisi 7 DPR RI sekaligus pendiri Sangkar Wikubu Club Samuel Watimena, mendorong agar ekosistem literasi di Kota Semarang berkembang lebih dinamis dan adaptif terhadap era digital. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bincang literasi bertajuk Ajining Pikir Sakawacana di Ouden New Kota Lama Semarang, Sabtu 18 Oktober 2025. Dalam forum yang diinisiasi Sangkar Wikubu Club dan Rumah Aspirasi Samuel Watimena tersebut, Samuel menekankan pentingnya memperkuat narasi lokal untuk mendukung sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta pariwisata daerah. Ia menilai masih lemahnya literasi dan pendataan penulis lokal menyebabkan identitas Semarang belum tergambarkan secara utuh di tingkat nasional. Samuel menyebut bahwa hasil penelusurannya menemukan ada 17 buku tentang Semarang, namun sebagian besar belum tercatat dalam pendataan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera dibenahi bersama oleh para pelaku literasi dan pemerintah daerah. Menurutnya, literasi kontemporer memiliki peran penting dalam merekam identitas zaman di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan ekonomi kreatif. Ia menilai para penulis lokal perlu lebih aktif dalam mendokumentasikan realitas sosial dan budaya masyarakat Semarang masa kini, agar jejak karakter zaman tidak hilang di masa mendatang. Samuel juga menyoroti perlunya penguatan narasi dalam mendukung produk-produk kreatif lokal. Ia menilai banyak deskripsi produk UMKM yang masih terkesan monoton dan kurang mampu membangun daya tarik pembaca atau calon pembeli karena tidak memiliki ciri khas yang kuat. Kedepan, ia berencana menampung karya-karya penulis lokal di laman pribadinya serta menjalin kolaborasi dengan berbagai media agar tulisan mereka dapat terpublikasi secara lebih luas. Selain itu, Samuel juga tengah mengembangkan riset kebudayaan Jawa, termasuk tentang tema weton dan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi bahan literasi bagi generasi muda. Kegiatan hari ini bisa saya duplikasi di beberapa kota lainnya, jadi Salatiga, Kendal, dan Kabupaten Semarang. Dan ternyata dari daftar buku yang saya berikan, yang ada 17 buku mengenai Semarang, dengan saya memberikan data tersebut, ternyata terpancing banyak penulis yang sebetulnya sudah melakukan penulisan-penulisan. Tapi pendataannya tidak masuk pada saat saya browsing. Nah, berarti ada missing link di situ, ya. Kok nggak masuk di dalam pendataan nasional, tapi sebenarnya buku-bukunya ada. Nah, ini sesuatu yang menurut saya komunikasi kita harus benahi. Ya, kalau buat saya literasi Kota Semarang kekinian itu kurang. Ya, karena kalau literasi kekinian tidak ada, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, identifikasi atau karakter era sekarang tuh yang mana sih? Kan sekarang kita punya masalah mental illness, kita punya high tech, kita punya IT, kita punya digital AI, ya. Kemudian ekonomi kreatif yang semakin berkembang, UMKM yang semakin berkembang. Nah, ini di mana semua datanya? Kan nggak ada, ya. Nah, data itu menurut saya harus dibantu oleh para penulis. Nah, kalau kita bicara UMKM, kita bicara pariwisata, kita sangat lemah karena narasi kita, literasi kita lemah untuk mendukung hal tersebut. Kayak tadi saya sampaikan, kita melihat berbagai produk UMKM, keripik ini renyah dan gurih, kacang ini renyah dan gurih. Ini renyah dan gurih. Loh, kok nggak ada kata lain sih selain renyah dan gurih, gitu ya. Lalu kita bicara ada sekian banyak desa wisata.
Tapi orang nggak tertarik menuju desa wisata itu karena nggak ada narasi yang menunjang. Nah, kita ambil contoh produk asing, Labubu. Kita tahu ya, produk boneka gumpalan seperti itu, ngantrinya orang beli itu sampai belasan meter. Kenapa? Karena narasi dinarasikan dengan benar, sepertinya memiliki boneka ini, you are part of the popularity in the world. Nah, ini yang menurut saya kita lemah. Nah, kenapa dia menjadi lemah? Karena kita kurang menghargai apa yang kita produksi. Ya, karena itu saat ini terkait dengan literasi juga, saya ini lagi mau mulai belajar masalah beton ya. Betul ya, masalah beton. Dan beton ini kan tidak berdiri sendiri. Dia ada apa-apa dan apa. Saya mau mulai mengulas hal tersebut. Karena ini adalah hal-hal yang eksklusif mengenai kebudayaan Jawa. Di samping sinden, di samping gamelan, di samping wayang, pranoto coro, dan lain-lainnya. Ini menurut saya emas-emas di tangan yang anak-anak muda, khususnya karena yang tua pasti sudah sangat paham untuk mengerti itu milik mereka. Dan mereka dengan memahami, menghargai apa yang mereka miliki, saya sangat yakin harga diri mereka akan naik. Saya berharap dengan apa yang tadi saya tawarkan, tadi kan kita udah lihat ya, berbagai penulis sudah mulai memberikan bukunya. Saya berharap ke depan mereka mau mulai nulis walaupun belum jadi buku, di mana tulisan itu saya akan coba masukkan di dalam website saya. Dan juga tadi teman kita di sini Hasto kan menawarkan ruang di rubriknya dia. Nah, bagaimana kalau itu juga nanti menjadi rubrik rutin yang mengisi para penulis di sini yang tulisannya kemudian banyak digemari masyarakat, ingin saya terbitkan jadi buku. Sementara itu, Ketua Satu Pena Jawa Tengah Gunoto Sapari menyampaikan bahwa tulisan memiliki peran penting dalam membangun identitas kota. Ia menilai banyak penulis asal Semarang yang telah berkontribusi merekam memori kota melalui novel, cerpen, dan esai, mulai dari kisah tentang kawasan pecinan, kampung yang hilang, hingga kritik terhadap perubahan tata ruang kota. Gunoto juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat membaca. Karena itu, para penulis diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan memanfaatkan platform digital serta kecerdasan buatan sebagai alat bantu dalam memperluas jangkauan literasi kepada generasi muda, tanpa menggeser peran kreativitas manusia. Jumlah penulis Semarang telah melakukan itu, misalnya menulis novel misalnya. Ada penulis namanya Hendrik DM, itu menulis novel berjudul Kancing yang Terlepas. Novel itu berlatar belakang pecinan Semarang. Jadi ada satu identitas pecinan Semarang itu tampak dari latar maupun dialog-dialog yang muncul dari novel itu. Kemudian ada yang menulis cerpen-cerpen tentang Semarang. Ada yang menulis tentang misalnya Jalan Atmodirono. Ada yang menulis tentang Sunan Kuning, ada itu yang menulis Sunan Kuning ya. Kemudian ada juga yang menulis tentang sejumlah kampung atau stasiun di Kota Semarang. Ada tentang polder, tentang kampung-kampung yang hilang, misalnya Kampung Pekojan. Lalu ada yang tentang Kampung Kulitan. Itu menunjukkan bahwa mereka merekam identitas Semarang, identitas yang masih mengental sampai hari ini. Jadi itu. Karena ada juga yang menulis esai tentang yang baru saja kita tulis mengenai tata ruang Kota Semarang. Jadi misalnya
BSP. BSP itu dulu merupakan hutan, merupakan ruang hijau ya yang jadi pemukiman. Jadi kita ada kritik juga di situ bahwa ada perubahan yang seharusnya ruang kota itu menjadi pemukiman. Ya, sekarang ada namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Itu juga para penulis harus menyesuaikan diri juga. Artinya bisa memanfaatkan sebagai alat bantu untuk menunjang aktivitas maupun kreativitasnya dalam menulis. Itu tidak penuhnya tergantung pada AI itu ya. Acara bincang literasi yang dihadiri oleh para penulis dan pegiat literasi Semarang tersebut turut menghadirkan penulis sekaligus jurnalis senior Christine Sama serta Maya Dewi, co-founder Sangkar Wiku Book Club. Forum ini menjadi ruang dialog penting dalam memperkuat sinergi antara penulis, komunitas, dan pelaku kreatif untuk membangun narasi budaya serta identitas Semarang di era digital. Untuk kekinian, bahkan untuk empowering tourism, pariwisata,